It is my pleasure, as the Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia, to announce Indonesia's intention to join BRICS and become its member. By doing so, Indonesia will be able to better support BRICS efforts to advance the causes and interests of the Global South, and while also contributing to the maintenance of a world order based on freedom, lasting peace, and social justice. Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Indonesia has formally joined BRICS as a full member. Indonesia will formally join BRICS as a full member. Indonesia, with Southeast Asia's largest population and economy, is fully joining the group as a full member. Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, sebuah langkah besar yang bikin heboh dunia internasional. Ada yang bilang ini tiket emas untuk memperkuat ekonomi nasional. Tapi ada juga yang bilang ini malah bisa bikin kita terjebak dalam permainan politik global yang rumit. Jadi, mana yang benar, untung besar, atau malah rugi total? Stay tuned, karena kita akan bongkar semuanya dalam video ini. Pertama-tama kita harus tahu dulu, apa sih BRICS itu? BRICS adalah singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. 5 negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kekuatan geopolitik yang signifikan. Aliansi ini didirikan pada tahun 2009 dengan tujuan besar, menciptakan alternatif untuk dominasi ekonomi. Barat yang selama ini didikte oleh negara-negara seperti Amerika, Serikat, dan Uni Eropa. BRICS sering disebut sebagai kekuatan baru dalam perekonomian global karena kontribusinya yang besar terhadap produk domestik bruto PDB dunia. Dalam hal populasi, negara-negara BRICS mencakup lebih dari 40% penduduk dunia dengan potensi pasar yang sangat besar. Di sisi lain, aliansi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, seperti perdagangan, investasi, teknologi, dan pembangunan infrastruktur, sekaligus mengurangi ketergantungan pada mata uang seperti dolar AS. Lalu kenapa Indonesia akhirnya memutuskan untuk bergabung? Jawabannya nggak sesederhana, karena pengen ikut-ikutan. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan strategis yang matang. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi terbesar di kawasan ini. Kita punya pasar domestik yang sangat besar, dengan lebih dari 270 juta penduduk. Selain itu, kekayaan sumber daya alam kita, seperti batu bara, nikel, gas alam, dan kelapa sawit, menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam perdagangan global. Secara geopolitik, posisi Indonesia juga strategis. Kita berada di jalur utama perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka, yang menjadi penghubung antara Samudra Hindia dan Pasifik. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, kita memiliki kesempatan untuk memperluas akses pasar ekspor, mempererat hubungan dagang dengan negara-negara anggota, dan meningkatkan investasi asing langsung, FDI, yang masuk ke dalam negeri. Selain itu, BRICS memberikan peluang bagi Indonesia untuk memiliki suara yang lebih kuat di kancah internasional. Sebagai anggota BRICS, kita bisa ikut serta dalam pembahasan isu-isu global, seperti perubahan iklim, stabilitas keuangan dunia, dan keamanan energi. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk naik level dari negara berkembang menjadi pemain utama dalam peta ekonomi global. Namun, keputusan untuk bergabung tentu tidak lepas dari pro dan kontra. Beberapa pihak melihat ini sebagai langkah yang berani untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia, sementara yang lain menganggapnya sebagai langkah yang penuh risiko. Apapun itu yang jelas, Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton dalam permainan besar ini. Oke, sekarang kita masuk ke poin menarik. Apa saja keuntungan potensial yang bisa didapat Indonesia dengan bergabung ke BRICS? 1. Diversifikasi pasar ekspor. Selama ini, Indonesia sangat bergantung pada pasar-pasar
tradisional seperti Amerika Serikat, Uni Eropah dan Jepang. Memang ketiga kawasan ini adalah mitra dagang utama kita. Tapi ada satu masalah besar. Kalau ada krisis di sana, ekspor kita bisa langsung terdampak. Misalnya, ketika terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008, permintaan dari negara-negara barat menurun drastis dan itu memukul ekspor kita. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, kita punya kesempatan untuk mendiversifikasi pasar ekspor. Negara-negara anggota BRICS seperti China dan India adalah dua pasar terbesar di dunia dengan populasi gabungan hampir 3 miliar orang. Bayangkan potensi permintaan yang bisa kita manfaatkan di sektor-sektor seperti pertanian, energi, dan bahan mentah. Selain itu, Brasil dan Rusia juga menawarkan peluang besar dalam perdagangan bilateral, terutama di sektor energi dan komoditas. 2. Akses pendanaan yang lebih murah. Salah satu kelebihan BRICS yang sering disebut-sebut adalah keberadaan New Development Bank, NDB. Bank ini didirikan sebagai alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF atau Bank Dunia yang sering dianggap memberlakukan syarat-syarat yang memberatkan bagi negara berkembang. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, kita punya peluang untuk mengakses pendanaan murah dari NDB untuk proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, atau pembangkit listrik. Ini sangat penting, mengingat kebutuhan infrastruktur di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data Bappenas, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sekitar 6.445 triliun hingga tahun 2025. Dengan pendanaan dari NDB, kita bisa mengurangi ketergantungan pada lembaga-lembaga keuangan barat, sekaligus mempercepat pembangunan di dalam negeri. 3. Posisi strategis di geopolitik global. Gabung BRICS juga berarti Indonesia ikut di meja diskusi global yang semakin penting. Dalam beberapa tahun terakhir, BRICS telah menunjukkan ambisinya untuk menjadi penyeimbang dalam tatanan dunia yang selama ini didominasi oleh Barat. Dengan bergabung, Indonesia punya kesempatan untuk memengaruhi kebijakan global, terutama di bidang perdagangan, energi, dan lingkungan. Selain itu, keanggotaan BRICS juga bisa memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi internasional. Sebagai bagian dari aliansi ini, Indonesia bisa lebih percaya diri dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum-forum seperti G20 atau PBB. Kesimpulannya, bergabungnya Indonesia ke BRICS membuka banyak peluang besar, mulai dari diversifikasi pasar hingga akses, pendanaan dan peningkatan posisi geopolitik. Namun, seperti yang akan kita bahas nanti, peluang ini juga datang dengan risiko yang perlu kita kelola dengan hati-hati. Tapi, tunggu dulu. Bergabung dengan BRICS bukan berarti semuanya akan berjalan mulus tanpa hambatan. Ada beberapa risiko besar yang harus dipikirkan dengan serius. Keputusan ini mungkin membawa peluang, tetapi juga mengandung potensi masalah yang, kalau tidak dikelola dengan baik, bisa merugikan posisi Indonesia di kancah global. Mari kita bahas satu persatu. 1. Dominasi China di BRICS. Kita nggak bisa menutup mata bahwa China adalah pemain terkuat di dalam BRICS, baik secara ekonomi maupun politik. Dengan PDB terbesar di antara anggota BRICS dan pengaruh geopolitiknya yang masif, China sering menjadi penggerak utama dalam aliansi ini. Masalahnya, ada risiko bahwa kepentingan Indonesia bisa tenggelam di bawah dominasi China. Misalnya, dalam pengambilan keputusan di BRICS, ada kemungkinan besar kebijakan yang dibuat akan lebih menguntungkan China dibandingkan negara anggota lainnya. China mungkin akan memanfaatkan pengaruhnya untuk mendorong agenda-agenda yang lebih sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Contohnya, proyek-proyek investasi yang didanai oleh New Development Bank, NDB, mungkin lebih banyak diarahkan ke negara-negara yang memiliki hubungan strategis dengan China, atau bahkan menjadi instrumen untuk memperluas pengaruh Belt and Road Initiative, BRI. Indonesia harus berhati-hati agar tidak hanya menjadi pemain pinggiran dalam aliansi ini. Kita harus memastikan bahwa kepentingan nasional
seperti pengembangan infrastruktur, penguatan ekspor, dan perlindungan terhadap industri lokal tetap menjadi prioritas. Jangan sampai kita terlalu bergantung pada China, lalu kehilangan posisi tawar di pasar global. 2. Ketergantungan ekonomi baru. Gabung BRICS artinya kita memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara seperti Rusia dan China. Memang ini terdengar seperti peluang besar, tetapi perlu diingat bahwa kedua negara ini juga menghadapi tantangan serius. Misalnya, Rusia saat ini berada di bawah sanksi ekonomi dari negara-negara Barat akibat konflik geopolitiknya. Jika kita terlalu bergantung pada Rusia sebagai mitra dagang atau sumber investasi, kita bisa ikut terdampak ketika Rusia mengalami tekanan ekonomi lebih lanjut. China juga bukan tanpa masalah. Perlambatan ekonominya baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran global. Jika ekonomi China goyah, negara-negara yang tergantung pada perdagangan dengan China, termasuk Indonesia, bisa ikut terkena dampaknya. Dengan kata lain, ketergantungan ekonomi pada anggota BRICS tertentu bisa menciptakan risiko baru yang sama. Besarnya dengan ketergantungan kita pada pasar barat. Selain itu, pola perdagangan yang terlalu terpusat pada negara-negara tertentu juga bisa membatasi diversifikasi ekonomi kita. Ketergantungan ini membuat kita rentan terhadap perubahan kebijakan di negara-negara BRICS, seperti tarif impor, proteksi pasar domestik, atau perubahan nilai tukar mata uang mereka. 3. Politisasi kerjasama ekonomi. Ini adalah risiko yang sering kali diabaikan, tetapi bisa berdampak sangat besar. BRICS sering dipersepsikan sebagai aliansi yang bertujuan untuk menandingi dominasi Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kalau Indonesia terlihat terlalu berpihak pada BRICS, ini bisa memengaruhi hubungan kita dengan negara-negara Barat yang sampai saat ini masih menjadi mitra dagang dan investasi utama kita. Misalnya, perusahaan-perusahaan multinasional dari negara-negara Barat mungkin akan mengurangi investasinya di Indonesia karena khawatir dengan perubahan arah kebijakan kita. Selain itu, kita juga bisa kehilangan akses ke teknologi canggih, pasar ekspor yang stabil, atau pendanaan dari lembaga keuangan Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Politisasi kerjasama ekonomi ini bisa menjadi ancaman bagi posisi netral Indonesia dalam geopolitik global. Kita selama ini dikenal sebagai negara yang menerapkan prinsip non-blok, artinya tidak berpihak pada satu kekuatan besar saja. Kalau kita terlalu condong ke BRICS, kita bisa kehilangan identitas itu, dan lebih buruknya lagi, kehilangan dukungan dari negara-negara yang selama ini menjadi sekutu strategis kita. Lalu apa yang bisa dilakukan? Untuk mengelola risiko ini, Indonesia harus memiliki strategi yang jelas dan terukur. Jangan sampai kita bergabung dengan BRICS hanya karena tekanan geopolitik atau euforia sesaat. Setiap langkah harus didasarkan pada analisis mendalam tentang keuntungan dan kerugian yang mungkin muncul. Pertama, kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat sambil memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh BRICS. Kedua, Indonesia perlu memastikan bahwa keterlibatannya dalam BRICS tidak mengorbankan kepentingan domestik. Misalnya, proyek-proyek yang dibiayai oleh NDB harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya menjadi alat untuk memperluas pengaruh negara lain. Ketiga, Indonesia harus aktif dalam menentukan arah kebijakan di dalam BRICS. Jangan hanya menjadi pengikut, tetapi jadilah pemain yang berkontribusi secara signifikan dalam aliansi ini. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga, sekaligus memanfaatkan peluang besar yang ada dalam aliansi ini. Kita bisa juga menjadi jembatan ya antara kepentingan negara sedang berkembang dan isu-isu yang berkembang di multilateral. Ya, itu kan memang sudah diputuskan di waktu awal-awal Presiden Prabowo menjadi presiden. Saya rasa dari segi melakukan pengimbangan ya dari forum-forum yang kita menjadi anggota, BRICS itu menjadi salah satu pengimbang bahwa ada kelompok negara sedang berkembang, tapi kita juga menjadi anggota di
kelompok-kelompok yang ada negara maju, negara sedang berkembang. Jadi mungkin bisa dilihat positifnya kalau ada isu-isu yang terkait dengan negara sedang berkembang, kita punya kelompok yang bisa memperjuangkan baik di BRICS-nya maupun di forum-forum lain, forum-forum multilateral yang lain. Itu pertama. Kedua, kita bisa juga menjadi jembatan ya antara kepentingan negara sedang berkembang dan isu-isu yang berkembang di multilateral yang kita anggap ini harus diperjuangkan sebagai kelompok negara sedang berkembang. Jadi kita bisa bermain di situ. Di tengah perdebatan ini, para ahli punya pandangan yang beragam. Ada yang optimis, ada juga yang skeptis. Profesor Mari Elka Pangestu, seorang ekonom internasional terkemuka, mengatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS adalah peluang besar. Tapi beliau juga menekankan pentingnya Indonesia untuk tidak hanya menjadi penonton dalam aliansi ini. Menurutnya, Indonesia harus proaktif memperjuangkan kepentingannya, baik dalam perdagangan, investasi, maupun pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain, almarhum Faisal Basri, ekonom senior yang dikenal kritis, lebih skeptis terhadap keputusan ini. Menurut Faisal, tanpa strategi yang matang, Indonesia berisiko terjebak dalam konflik geopolitik global yang semakin memanas. Beliau juga menyoroti risiko ketergantungan pada negara-negara seperti China dan Rusia yang bisa menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Jadi mana yang benar? Lagi-lagi jawabannya ada di tangan kita. Bagaimana Indonesia memainkan kartu ini akan menentukan apakah kita akan memetik keuntungan besar atau justru terjebak dalam risiko yang sulit diatasi. Pertanyaannya sekarang, gimana Indonesia bisa memaksimalkan keuntungan dari BRICS tanpa terjebak risikonya? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. 1. Fokus pada kepentingan nasional. Jangan cuma ikut-ikutan agenda. BRICS, Indonesia harus memperjuangkan kepentingannya sendiri, terutama di bidang perdagangan dan investasi. 2. Perkuat ekonomi domestik. Gabung BRICS bukan berarti kita melupakan pasar domestik. Justru kita harus memperkuat daya saing produk lokal agar bisa bersaing di pasar internasional. 3. Bersikap netral di geopolitik. Indonesia harus tetap memainkan peran sebagai non-blok. Artinya, kita nggak boleh terlalu condong ke BRICS atau Barat. Dengan begitu, kita bisa menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Jadi, apakah bergabungnya Indonesia dengan BRICS itu keuntungan atau kehancuran? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita memainkan peran kita di sana. Ini adalah peluang besar, tapi juga penuh dengan risiko. Yang jelas, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia nggak mau cuma jadi penonton dalam peta ekonomi global. Gimana menurut kalian? Apakah ini langkah yang tepat atau malah terlalu berisiko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru tentang ekonomi global, geopolitik, dan masa depan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.